Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Cek Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini di tanggal 5 Maret 2025, tentunya kami kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah, yang sudah memulai aktivitas, yang ada di kantor juga. Selamat beraktivitas tentunya di pagi hari ini. Di program Halo Palembang pastinya kami hadir kembali untuk pemirsa hari ini bersama aku, Bang Cek Midun. Dan aku Vili, benar. Jadi tentunya kita hari ini sangat senang sekali bisa menjumpai pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya memang di Halo Palembang ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya, Cek Midun. Betul, inspiratif juga ya. Betul sekali. Dan kita juga menyapa pemirsa yang di rumah yang hari ini kalau kata wong Palembang tuh Cek Vili sudah mulai hari kelima ini. Bener. Puasanya sudah mulai, mungkin ada yang lesu-lesuan ya. Karena biasanya memang di hari pertama kalau puasa itu kan bahagianya luar semangat biasa, ya. Semangat. Ibarat kata aus sudah terasa lagi, Cek Midun. Tapi kalau sudah masuk hari kedua, hari ketiga sampai ke hari sekarang itu jadi diuji-uji nian. Betul. Nah, ini juga kita pengen ngasih semangat juga untuk pemirsa di rumah, walaupun memang kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak. Di hari kelima bulan suci Ramadan ini harus tetap semangat ya. Betul sekali. Pokoknya tetap semangat pemirsa karena masih ada 25 hari lagi. Iya, betul. 25 hari lagi menuju lebaran ya. Betul. Nah, terus juga untuk pemirsa di rumah yang pengen punya mungkin segera mungkin untuk mengadakan acara buka bersama. Jangan lupa juga untuk selalu utamakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Betul sekali. Dan memang harus disempatkan untuk sholat tarawihnya juga ya. Betul. Nah, pemirsa di rumah hari ini, Bang Cek Bidun dan juga Cek Vili tentunya kembali akan memberikan informasi seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tema kita hari ini merajut kearifan lokal lewat lagu, menjaga tradisi dan juga lewat nada. Betul sekali. Dan memang bahwasannya pemirsa, bahwasannya Sumatera Selatan ini memang banyak sekali kearifan-kearifan lokal ya yang bisa diangkat. Mungkin juga untuk generasi milenial, generasi Z masih ada yang belum tahu dengan kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Nah, harus melek sedikit istilahnya itu ya. Pagi hari ini kita kasih asupan ilmu tentang kearifan lokal di Sumatera Selatan. Cek Vili, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Kak Wanda Lesmana selaku pencipta dan penyanyi lagu Sumatera Selatan. Selamat pagi Kak Wanda. Pagi, Cek. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Puasa ya hari ini? Masih kuat. Masih. Masih kuat Kak hari kelima ini? Iya, masih lama. Jadi pemirsa di rumah, Kak Wanda ini adalah pencipta dan penyanyi lagu di Sumatera Selatan. Mungkin pemirsa di rumah sering dengar lagu-lagu ciptaan beliau, belum kenal sosoknya. Biasanya Bang Cica itu kan. Betul. Sering dengar lagu tapi tidak tahu siapa yang nyanyi. Benar. Apalagi kalau misalnya sudah hafal dengan suara beliau ini ya. Oh, ini Kak Wanda. Cuman yang mana? Kayak gitu kan, masih bingung. Nah, kita mungkin hadirkan boleh ya hari ini ya. Nah, kenalan dulu Kak Wanda, boleh secara lengkap ini, secara singkat dan lengkap biodata terkait dengan Kak Wanda dulu sebelum nanti kita masuk ke tema kita hari ini, Kak. Ya, terima kasih, Cek. Jadi kami pertama terima kasih PAL TV sudah undang kami untuk hadir berceritalah tentang kebudayaan di Sumatera Selatan melalui lagu. Nah, kami Wanda Lesmana kebetulan sehari-hari bekerja sebagai ASN, tetapi juga menyelingi kegiatan dengan mencintai kesenian, yaitu menciptakan sebuah lagu, bernyanyi dan berkesenian lah kira-kira begitu. Jadi hari-hari selain jadi pegawai, ngulik lagu, bikin konten, ya kekinian lah kira-kira sekarang. Betul. Yang berhubungan dengan entertainment ya, Kak? Iya, betul. Dan ternyata juga Kak Wanda ini tadi di belakang kamera kita cerita, Cek Vili ya, ASN-nya juga berhubungan nih dengan inline dengan hobinya beliau. Karena bertugas juga di Kementerian Kebudayaan begitu ya, Kak? Iya, betul. Ya. Oke, kalau boleh tahu memang dari awal sudah di Kementerian Kebudayaan atau mungkin sebelumnya pernah di dinas yang lain dulu, Kak Wanda? Iya, saya pernah jadi pengajar, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, terus 2017 mulai bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dulu ya. Nah, baru tahun kemarin karena ada pemisahan kementerian, ada Kementerian Kebudayaan. Jadi salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Kebudayaan itu ada Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, kebetulan kami bertugas di situ. Oke. Jadi memang sudah hobi dan bekerja di tempat yang memang disukai lah termasuk ya. Dan juga mungkin mendukung support yang luar biasa untuk karirnya gitu. Biasa jam 8 begawe, jam 6 lah datang. Iya. Kan senang ya? Nah, kalau kita bahas Kak tentang tema kita merajut kearifan lokal lewat lagu, ini menjaga tradisi lewat nada.
Kalau kita flashback kembali, pencipta dan penyanyi lagu Sumatera Selatan ini sudah disandang sama Kak Wanda Lesmana. Mulai berkarir sebagai seorang pencipta dan juga penyanyi lagu khusus daerah Sumatera Selatan sejak kapan sih Kak? Ya sebetulnya kalau berkesenian sejak tamat kuliah 2015 ya aku selesai kuliah S2 bekerja, tetapi kan aktivitas itu selalu monoton, kegiatan kantor lah kira-kira itu. Nah, mungkin ada keresahan di situ. Nah, sejak 2017 sudah membuat karya dalam membuat buku dan yang lain kira-kira itu. Tapi untuk membuat sebuah lagu ini aku mulai profesional itu di 2022. Nah, 2022 sudah bikin single-single lagu indie bertema urban dan yang lain-lain lah kira-kira. Tetapi di 2023 aku baru bikin mini album lagu daerah Sumatera Selatan. Di situ ada 5 lagu yang aku karang dan juga mengapresiasi penyanyi ataupun pencipta lagu yang lama dulu seperti Cup Mailang, Melati Karangan, aku recycle kembali. Nah di 2025 lah aku coba untuk membuat sebuah album lengkap hasil karya sendiri kira-kira begitu. Oke, jadi sudah dari zaman kuliah sebetulnya bergelut dengan dunia musik begitu ya Kak? Iya, sudah ikut-ikut band lah kira-kira begitu ya, nyanyi-nyanyi kira-kira gitu. Tapi mungkin karena aktivitas bukan hanya sebagai penyanyi, aktivitas kerja, mungkin itu hanya sebagai selingan lah, belum dikonsentrasikan lah. Barulah di 2022 kita baru konsen lah secara Tapi profesional. jurusan kuliahnya inline juga sama seni dan musik? Enggak ada yang inline, saya fisika malah. Oke. Tapi kan sempat menjadi pengajar juga. Iya, ya sempat kan? pengajar. Justru jurusannya fisika ya Kak? Fisika, Guru ya? guru fisika. Oh. Luar biasa Kak Wanda ini. Iya. Yang dari tebak-tebak bisa kalau. Biasa fisika kan orang akan inline-nya sama keilmuan begitu ya, Keilmuan. tapi ini justru dengan Kesenian. ketertarikan dengan kesenian dan juga musik begitu. Untung kita udah bahas fisika hari ini. Betul, Kalau jangan ditanya dong. rumus sama Kak Wanda kita bingung. Jangan kita batal puasa hari ini. Iya, Berat karena soalnya. kepeningan duluan ya. Nah, tapi kalau yang membuat luar biasa dari Kak Wanda ini karena kan memang orang-orang lain mungkin menciptakan lagu memang sesuai dengan yang dia inginkan, mungkin pop dan lain-lain. Nah, Kak Wanda ini malah di tahun 2023 sangat bersemangat untuk menciptakan lagu-lagu berbahasa Palembang ya, Sumatera Selatan. Nah, yang menginspirasi Kak Wanda kemarin itu apa, Kak? Ya sebetulnya Cek, karena keresahan kita ya sehari-hari yang mungkin dari lahir apa namanya tuh hidup di Palembang, tapi kan kita sangat jarang dengar lagu-lagu berbahasa Palembang. Bukan tidak ada ya, jadi mungkin ada jenjang terputus di setiap generasi kira-kira begitu. Kita mungkin pernah dengar lagu Dirut yang kita dengar dari kecil gitu kan, tapi setelah itu terputus. Barulah ada lagu-lagu daerah yang lain seperti Yasaman dan yang lain-lain yang, nah kami mencoba untuk ikut serta lah dalam meramaikan atau mewarnai lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan. Mimpinya sih sebetulnya sebagai musisi ataupun seniman di Kota Palembang ini membuat karya berbahasa Palembang, yaitu membuat album yang harapannya untuk bisa didengarkan di generasi yang akan datang, kira-kira begitu. Oke, jadi memang ini adalah fokusnya karena belum ada lagi regenerasi lagu baru begitu ya Iya, Kak. betul. Biasanya kan kita puter-puter di zaman-zamannya dulu tuh ya Saman, Cok Mailang. Contohan kitanya nih tuh ya, Iya. apalagi dari sore itu nak menjelang maghrib itu biasanya selalu ada. Betul. Nah tapi kalau sejauh ini Kak Wanda sudah berapa lagu yang sudah diciptakan sama Kak Wanda? Ya saat ini sudah ada sekitar 15 lebih ya lagu ya. Kalau lagu daerahnya sekitar 12 lagu yang sudah dibuat. Oh, oke. Nah, 2025 ini kami buat satu album yang memang full karya kami, kira-kira begitu. Oh, jadi sejauh ini sudah punya 12 lagu berbahasa Palembang. Berbahasa Palembang, bukan hanya Palembang, tapi berbahasa Sumatera Selatan. Ada bahasa Besemah, ada bahasa Komering, ada bahasa Pedabaran, ada lagu yang kami ciptakan judulnya Zapin Besanan. Nah, cerita tentang keluarga Pedamaran dengan keluarga Palembang yang bertemu, kira-kira begitu. Jadi semua lagu-lagunya diangkat tema, harapannya dalam kehidupan sehari-hari yang ada di Sumatera Selatan lah kira-kira. Nah, salah satunya single pertama kami di tahun 2025 ini kan judulnya Payo Cek. Nah, itu kan bahasa Palembang yang pengennya sih ngajak anak muda yang ada di Kota Palembang nih untuk lebih bebenar dalam hidup, kira-kira begitu. Tidak boleh berjudi, tidak boleh hidup sani, tidak boleh
apa namanya itu malas-malesan kira-kira begitu. Nah, jadi ajaan kira-kira begitu. Begitu juga tema yang lain. Iya, ajakan dan relate sama kehidupan ya. Tolong didengar ke Cek Midun. Nah, cobalah kaget didengar. Iya, khusus untuk Cek Midun lagu itu di speaker ke besar-besar. Payo Cek kira-kira. Iya, Pak Yoce. Nah, kalau kita lihat Kak, inspirasi lagu-lagu ini ditulis berdasarkan apa? Pengalaman teman-teman atau pengalaman pribadi atau justru Kakak cuman kayak nyingok suatu situasi itu bisa jadi sebuah lagu gitu. Iya, tidak juga, Cak. Jadi kami kalau membuat dalam penguatan lirik biasanya relate dalam kehidupan pribadi, ada juga dalam kehidupan masyarakat. Contoh misalnya ada salah satu lagu di album kami itu judulnya Nasib Tertahan. Nasib Tertahan itu nasib kami sekeluarga sebetulnya yang sudah merantau kira-kira di sukses di luar kampung ya, di luar dusun, tapi jarang balik ke dusun. Karena situasi apa namanya tuh kehidupan sudah berkeluarga baru dan yang lain, makanya kami bikin judulnya Nasib Tertahan. Ada lagu judul dari keluarga kami, salah satunya Zapin Besanan itu tadi, mana paman kami itu punya pacar orang pedamaran, tidak jadi. Setelah dia punya anaknya tuh berjodoh dengan anak pacarnya dulu. Nah, makanya itu judulnya sangat jenaka dan itu relate dalam kejadian yang ada di sekitar kami. Begitu juga ada karya-karya kami yang memang kami lihat di lingkungan sekitar seperti yang kami sebutkan tadi, Pak Yucek tadi. Ada di sekitar kita masih ada anak-anak muda yang meresahkan, main judi, ada tipu sana sini atau tips sani kan, bohongin wong kira-kira aja itu. Nah, itu menjadi inspirasi kami membuat lagu. Oke, dan satu sisi juga memang lagu itu membantu pemerintah juga ya, untuk saling mengingatkan masyarakat, karena kan memang artinya itu sangat relate dan memang ajakan untuk seluruh masyarakat juga. Betul. Untuk biar tidak berjudi, Cek Midun. Betul. Untuk nakal dan lain-lain ya. Oke, nah kalau untuk lagu yang sampai saat ini paling best seller lah istilahnya, yang memang selalu didengar oleh masyarakat yang responnya tahu. lebih banyak ya, gitu ya. Itu lagu apa, Kak? Iya, kami sering diputar di Sriwijaya Radio maupun yang lain lah, di radio-radio maupun di platform yang kami lihat, misalnya kayak lagu kami Palembang Kembali. Nah, itu lumayan lah mendapat respon dari masyarakat, ada sekitar 5.000-an yang menonton kira-kira begitu. Begitu juga yang lain ya, misalnya karya-karya kami yang ada di Spotify, dan ada recycle lagu kami seperti Cuma Ilang yang itu sering didengarkan di platform-platform yang lain kira-kira begitu. Oke, mungkin nanti segmen 2 kita akan dengar lagunya ya, seperti apa nanti ya. Kalau kan memang kita penasaran juga nih, seperti apa sih lagu yang memang relate sama kehidupan juga di Sumatera Selatan ini. Nah, tapi Kak, kalau dalam membuat sebuah lagu begitu ya, ini ada punya tim atau justru Kakak mengerjakan sendiri dari mulai lirik, terus produksi, rekaman dan segala macam? Ya, kalau produksi awal biasanya sendiri, mulai dari mencari irama dulu lah biasanya. Kalau saya tuh mungkin setiap musisi itu punya treatment masing-masing ya. Nah, kalau saya sih biasanya kalau dalam berkendaraan lagi motoran, itu biasanya menemukan irama-irama baru gitu. Memang muncul banyak ide kalau motoran gitu kan. Nah, setelah dapat irama itu, nanti irama itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah lirik gitu kira-kira. Nah, nanti sudah kita package, sudah tuh kita jadikan nada pakai alat musik, setelah itu baru kita bisa proses ke studio untuk direkam, kira-kira begitulah singkatnya. Oh, jadi memang ini digawe ke dewek Kak dari awal sampai akhir atau justru sudah punya tim nih? Saya kayak bagian produksi nanti ada lagi tim. Ada timnya kalau untuk produksi, editing, termasuk juga mixing, mastering, ada tim yang profesional yang sudah mengerjakan lah kira-kira gitu. Oke. Kalau dari awal-awal ya kita sendiri kira-kira gitu. Dan memang kalau untuk biaya dari awal juga dari Kakak dulu ya kalau pengalaman pertama? Iya, ada juga kayak lagu-lagu daerah di tahun 2023 kami dapat support dari Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi ya. Jadi dapat penghargaan, mendapat fasilitasi membuat mini album daerah kira-kira. Jadi dapat dana. Tapi kalau di 2025 ini kami memang bikin sendiri dengan dana sendiri. Cita-citanya sebenarnya sederhana supaya lagu ini bisa diterima di masyarakat dan bisa didengarkan di generasi yang muda. Oke, nanti kita akan cerita lagi pemirsa di rumah. Ini tadi sudah di-spill sedikit bahwa ada pernah mendapatkan penghargaan juga dari Dinas Kebudayaan ya Kak? Dari Kementerian Pendidikan. Oh, Kementerian. Oke. Nah, kita akan
pengen tahu Cak Mano proses dapat penghargaan ini dan apa by benefitnya. Betul. Terus juga di segmen kedua mungkin kita akan putar ke ini salah satu lagu yang happening dari Kak Wanda juga, tentunya pencipta lagu di Sumatera Selatan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke pemirsa, kita di segmen kedua tadi sudah dibuka dengan satu karya dari Kak Wanda Lesmana. Itu tadi satu video klip ya, dan juga lagu yang kita putarkan khusus untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, Kak Wanda, kalau kita jingok tadi kan sudah dibuka dengan satu lagu. Ini boleh diceritakan lagu ini seperti apa, Kak? Iya, lagu ini kan temanya tentang legenda Pulau Kemaro ya. Judulnya kami buat Rayuan Tan Bun An. Jadi salah satu cerita dari legenda Pulau Kemaro itu kan Tan Bun An itu kan punya pasangan gadis Melayu Palembang ya, Siti Fatimah. Jadi mereka diceritakan
terjun ke Sungai Musi bersama-sama, kira-kira itu. Nah, kami terinspirasi, kira-kira rayuan apa sih yang membuat Siti Fatimah tuh bisa mau ikut nyemplung, kira-kira begitu di Sungai Musi itu. Jadi, jadi kata-kata itu yang membuat istilah inspirasi saya membuat sebuah lagu ini, Rayuan Tan Bun An ini, kira-kira begitulah. Oke, itu tahun berapa sih Kak dibuat dan juga diproduksinya? 2023. 2023. 2023, 2 tahun yang lalu lah. Oke, itu salah satu karya Cek Fili dan Betul. mungkin masih banyak lagi yang bisa didengarkan ini lewat YouTube kah Kak atau dari mana bisa Ya, didengar kalau di maksudnya? platform ada semua ya. Spotify platform, juga Spotify sudah ada. Ijuk dan yang lain, termasuk juga di YouTube Musik dan yang lain lah ada. Oke. Bisa didengarkan lah. Tapi memang khusus untuk warga Sumatera Selatan memang harus berbangga hati ya. Ya. Karena memang untuk lagu-lagu yang sudah diciptakan sama Kak Wanda tadi itu tuh membuat ciri khas Kak Wanda sendiri sebenarnya. Dan Betul. untuk pemilihan kata-katanya itu memang dari Kak Wanda sendiri yang mengemas Betul, itu ya. Betul. Wow, Betul, Cek. luar biasa. Karena memang kalau kita lihat dari pemilihan lirik pun itu memang menceritakan, oh ini Wanda banget. Nah, memang seperti itu Kak ya. Memang sudah dikonsepkan dari awal seperti itu. Ya, sebetulnya mungkin karena kekhasan kita bikin sesuatu itu yang orisinil, jadi mungkin ada inspirasi lah dari karya-karya orang, tapi kita terus bikin ngulik-ngulik lagu, sehingga mungkin itu juga yang membuat kekhasan kita dalam membuat karya, kira-kira begitu, baik lagu maupun lirik. Iya, karena memang kan kalau untuk seorang musisi itu mulai dari pemilihan-pemilihan katanya itu kan bisa memberikan ciri khas tersendiri ya Kak ya, Iya. untuk musisi itu sendiri. Betul, nah kalau kita lihat Kak, itu tadi kan salah satu dari 12 karya dengan lagu khas Sumatera Selatan berarti, berbahasa Sumatera Selatan. Betul. Ini 12-nya sudah semuanya rampung, ada video klip dan ada ininya. Iya, di tahun 2025 ini kami sudah selesai 10 lagu, awal 2025, dan sekarang setelah selesai syuting 4 single, ada 4 single dari itu, dan ini lagi proses ya, mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini sudah ada rilis lah single-single baru di tahun 2025. Oh, Oke. ada boleh di-spill Kak lagu barunya kira-kira ada berapa nanti di tahun 2025 ini? Dia ada singlenya ada 4 malahan kami bikin, video klip, salah satunya yang kami sebutkan tadi lagu Payu Cek itu menjadi single unggulan kami di tahun 2025 ini. Ditunggu. Kita doakan semoga prosesnya cepat Mudah-mudahan selesai diterima. ya Kak ya. Betul. Oke, dan pastinya harus diterima karena memang karyanya luar biasa bagus ya. Untuk pemilihan liriknya pun juga memang sangat dipilih sama Kak Wanda. Nah, kalau kita boleh throwback lagi nih Kak ke lagu Rayuan Tan Bun An tadi. Kalau boleh diceritakan kemarin proses untuk syuting video klipnya, mulai dari konsep-konsep penarinya, konsepnya juga itu memang dari Kak Wanda sendiri yang memikirkan atau memang ada bantuan tim juga? Iya, kami tentu karena ini kegiatannya khusus untuk Sumatera Selatan di Palembang, kami mengajak para sineas ataupun seniman yang ada di Kota Palembang, termasuk juga komunitas penari, itu kami ajak Blok E Art Company untuk membantu dalam proses menata gerak dalam proses pembuatan video klip. Jadi saya tidak sendiri gitu. Jadi kami konsultasikan tema ini, kami serahkan kepada Ahlinya teman-teman gitu ya. komunitas untuk membuat olah gerak dan yang lain. Termasuk video klipnya kami serahkan kepada sutradaranya lah untuk mengembangkan dari tema lagu ini, kira-kira begitu. Cuman memang kalau dari Kak Wandanya untuk mengemas konsep awal ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat Kak, dalam proses pembuatan lagu, video klip lalu mempromosikan, sebenarnya tantangan terbesarnya di mana sih Kak seorang musisi itu apalagi di Sumatera Selatan itu seperti apa? Ya tentu kalau lagu daerah kan kita harus paham bahwasanya ini agak segmennya kan agak terbatas. Mungkin hanya orang Sumatera Selatan yang bisa mengenal dan daerah sekitarnya gitu. Iya. Terutama di yang paling sulit tuh tentunya proses pasca produksi. Bagaimana setelah lagu ini jadi, single ini jadi, video klip ini jadi, apakah ini bisa terus-menerus continue diterima oleh masyarakat. Bukan hanya setelah kita share ke platform di YouTube maupun yang lain, setelah itu langsung bisa hanya segitu saja kan, tapi apakah lagu ini bisa terus-menerus relate dan bisa diterima sepanjang zaman. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat sebagai musisi, kira-kira begitu. Oh, justru after produksi yang harus dipikirkan Kak ya. Mempertahankan eksistensinya juga gitu ya. Nah, itu kita langsung jawab aja Kak. Itu gimana caranya kalau seorang Kak Wanda? Kalau kan kalau buat musik tuh mungkin semua orang bisa Kak. Iya. Produksi mungkin melibatkan tim yang profesional bisa. Tapi kan untuk membuat lagu ini menjadi diterima oleh masyarakat, lalu juga mendapatkan dampak positifnya, mungkin masyarakat, oh iya ya ini kayaknya kisah aku ya, oh ini atau
relate nih dengan kehidupan aku itu cak mana Kak caranya biar itu diputar terus sama masyarakat juga? Ya mungkin pelajaran dari proses karya produksi sebelum-sebelumnya, kami coba memahami bahwasanya ya karya ini harus terus-menerus kita ulang dan kita dengarkan kepada pemirsa ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya memang kita harus konsisten, bahwasanya memang kita bukan hanya membuat sebuah karya ini tujuannya hanya dalam waktu singkat semata saja, tapi harapannya kita terus-menerus membuat karya sehingga kita memang dikenal sebagai musisi, sebagai pencipta lagu daerah, dan itu menjadi ketertarikan masyarakat maupun pendengar untuk apa ya, ikut mendengarkan lah kira-kira, ikut menjaga karya ini kira-kira begitu, sehingga ini bisa di cover, bisa didengarkan bahkan di acara-acara kecil di kampung lagu itu dikenal, itu kan sudah apresiasi yang luar biasa ya. Kita belum bicara soal yang lain lah kira-kira begitu. Oke, artinya jangan pernah lelah untuk promosi begitu ya Kak, karena semangatnya kan tertular dari promosi tadi tuh. Oke, dan memang juga diiringi dengan hobi dari Kak Wanda sendiri gitu ya. Jadi memang apa yang dilakukan tuh tidak terasa berat juga jadi Kak ya. Oke. Nah, kan tadi juga Kak Wanda sudah cerita bahwasannya memang sudah diberikan penghargaan juga tadi ya oleh pemerintah. Nah, itu bagaimana Kak kemarin? Iya, sebetulnya itu lebih kepada mendapat bantuan fasilitasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa fasilitasi pemajuan kebudayaan. Jadi di masa itu ada sekitar 20 musisi maupun komunitas maupun pelaku kesenian itu mendapatkan sumbangan dana lah kira-kira dari pemerintah pusat, dan itu ditularkan menjadi sebuah karya. Kalau kami membuat karyanya berupa mini album daerah itu tadi, dan ya lumayan lah untuk membantu Produksi musisi, ya. produksi dan yang lain lah kira-kira begitu. Tapi itu cuma 1 kali Kak, atau nanti akan ada lagi untuk Ya, program itu kan ada terus sepanjang tahun, karena itu kan sebetulnya program kalau saat ini itu kan program Kementerian Kebudayaan, di mana ada dana LPDP Indonesiana di pusat maupun ada dana fasilitasi pemajuan kebudayaan yang ada di UPT tadi, di Balai Pelestarian Kebudayaan. Kalau di Sumatera Selatan ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6. Nanti setiap pelaku kesenian, seniman dan yang lain bisa mengajukan proposal, nanti proposalnya itu diseleksi oleh kurator. Karya yang terpilih itu akan mendapatkan support dari pemerintah. Oke, jadi memang pada intinya pemerintah itu akan selalu mensupport anak-anak bangsa yang memang semangat ya. Ya, yang punya karya begitu ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk sebagai musisi, pasti kan kita punya inspirasi juga gitu Kak ya. Inspirasi musisi yang Kak Wanda banget, itu siapa Kak? Dia, kalau saya tuh sebetulnya pecinta Ebit G.Ade sebetulnya ya. Saya sangat cinta dengan Ebit G.Ade. Kalau di daerah tuh ya Karel Simon lah. Kalau tahu penyanyi dan pencipta lagu Dirut, ya. Nah, Ribulah Ribu, Sayang Selaya, itu kan saya sih besar-besar mendengarkan lagu itu. Jadi itu mungkin menjadi inspirasi saya di masa yang akan kelak gitu kan. Sekarang punya keinginan juga membuat sebuah karya seperti Karel Simon gitu kira-kira begitu. Jadi itulah inspirasi orang-orang yang saya idolakan. Kalau di Sumatera Selatan kan ada lagi karya yang fenomenal, misalnya Nungci Alidin, Melati Karangan misalnya ya, atau Gending Sriwijaya kan, itu kan karya-karya yang luar biasa yang sampai saat ini tuh sepanjang masa kita bisa dengar kira-kira. Itu kalau di Sumatera Selatan, tapi kalau nasional tadi Ebit G.Ade ya. Saya cinta Ebit G.Ade. Karena memang kayaknya sama, lagu yang dihasilkan juga sama kayaknya ya Kak. Lirik-liriknya. Iya, petuah-petuah begitu ya yang dihasilkan juga ya. Jadi memang vibes-nya Kak Wanda ini lagu-lagu tenang ya. Iya. Lagu-lagu yang Soft boy ya. Soft boy. Kalau sekarang ya soft boy ya. Iya, kalau anak-anak Gen Z sekarang soft boy gitu ya. Tapi kalau sekarang Kak, ini kan tadi katanya proses 2025 akan menyiapkan album ya Kak? Album dengan jumlah lagunya 15 berarti? 10. Oh, 10 lagu. Dan semuanya lagu baru atau Lagu ada lagu baru. lama yang dimasukkan? Ada 1 lagu lama yang kami masukkan dari musisi Palembang atau seniman Palembang, Febri Alintani, judulnya Gindu. Jadi ada 9 lagu, itu lagu baru saya semua. Ciptaannya Kak Wanda semua. Prosesnya sudah sampai sejauh mana Kak? Sudah selesai semua, ini lagi proses penggarapan video klip saja. Oke, tinggal tunggu rilisnya tinggal aja tunggu ini. aja. Kalau
mudah-mudahan di bulan ini sudah ada yang rilis. Sudah ada yang rilis. Tapi nanti berbarengan semuanya albumnya dirilis begitu atau nanti ada tahap-tahapannya? Ada tahapannya, biasanya single dulu, kami mungkin nanti launching dan perayaan albumnya setelah Idul Fitri ya. Jadi nanti mungkin ada semacam 1 jam bersama lah nanti bersama teman-teman yang menyukai lagu daerah, kita kumpul, kita launching album ini kira-kira habis lebaran kira-kira begitu. Oke, jadi memang ini prosesnya sudah mungkin 90% dibilang Kak ya, 10% lagi tinggal menunggu waktu. Ya, pasca produksi tadi. Ya, dan juga produksi beberapa video klip lagi yang masih jalan begitu ya. Oke. Kalau Anda kesulitan nggak sih dalam menciptakan lagu ini kan karena kita butuh banyak effort ya, waktu di sela-sela kerja juga, terus materi lah ya, tapi nanti dijawabnya Kak. Jadi kita simpen dulu di segmen ketiga pemirsa ada di rumah. Kita bakal balik lagi tentunya cerita tentang seorang pencipta dan penyanyi lagu di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, pemirsa di rumah kita balik lagi ke segmen ketiga alias segmen terakhir kita hari ini dengan tema kita merajut kearifan lokal lewat lagu, menjaga tradisi lewat nada dan masih bersama dengan Kak Wanda Lesmana. Jadi di segmen 1 dan segmen 2 kita sudah banyak sekali bercerita terkait dengan bagaimana proses seorang Kak Wanda ini menjadi seorang penyanyi dan juga pencipta lagu di Sumatera Selatan, Cek Fili. Tadi juga kita sudah tampilkan salah satu karya beliau ya, yang ini tadi Pulau Kemarau, salah satu legendaris juga yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, ini menjadi sebuah lagu yang bisa didengarkan oleh masyarakat juga. Betul, dengan judul yang Rayuan Tan Bun An ya. Betul sekali, dengan sebanyak sekali konsep-konsep yang sudah difikirkan sama Kak Wanda dan juga nantinya bakal rilis lagu lagi yang tadi sudah disebutkan sama Kak Wanda ya. Jadi kita sekarang tinggal menunggu rilisnya aja nih Kak ya. Nah, menyambung pertanyaan tadi juga Kak Wanda terkait dengan mungkin meluangkan waktunya seperti apa, kan karena kita tahu Kak Wanda juga aktivitasnya sehari-hari adalah ASN begitu ya. Lalu juga masalah materi yang memang katanya di-hire sendiri juga. Itu seperti apa sih Kak struggle-nya? Iya, tentu menjadi musisi itu ya ada punya tantangan sendiri ya, tapi karena kita senang dengan apa yang kita kerjakan, mungkin itu mengikis kesusahan yang kita hadapi kira-kira begitu. Apalagi misalnya kita hari-hari bekerja di kantoran kira-kira begitu. Ada jeda waktu, mengisi waktu luang ya kita usir penat dengan membuat sebuah karya, yaitu membuat lagu. Jadi termasuk itu. Jadi kalau tidak ada sesi yang berat, jadi bikin karya, rekaman, jadi diatur-atur lah waktunya kira-kira begitu. Termasuk juga dananya lah, dengan merayu-rayu bendahara di rumah lah biar mau disisihkan kira-kira begitu. Oke, jadi artinya walaupun memang ini hobinya Kak Wanda, dijamin tidak akan mengganggu pekerjaan ya, karena memang di sela-sela tadi bahkan bengong pun di motor Kak Wanda bisa menciptakan lagu tadi katanya. Mungkin karena suka, karena hobi ya. Ya, betul. Nah, kalau kita melihat kan sekarang ini banyak juga remaja atau juga pemuda dan pemudi di Sumatera Selatan ini Kak belum banyak kepedulian terkait dengan lagu daerah, bahasa daerah kita juga. Kak Wanda sendiri punya ini nggak sih keinginan nantinya buka les khusus lagu daerah mungkin, atau mungkin remaja yang ada di Sumatera Selatan yang berminat begitu, apakah ada wadahnya sendiri Kak? Ya, sebetulnya pemerintah kan bersama mitra kerjanya Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Selatan itu kan sebenarnya sama-sama melakukan pembinaan, terutama di segmen kesenian musik kira-kira begitu ya, untuk generasi muda. Ada pelatihan, nah mungkin saya termasuk orang yang menjadi narasumber lah dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah tersebut. Nah, secara pribadi saya belum punya aktivitas khusus untuk mengajak anak muda, tetapi dalam situasi tertentu ada kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah maupun dari lembaga-lembaga support pemerintah ya, maupun kadang-kadang ada dari lembaga-lembaga swasta mengundang kami. Nah, kami akan memberikan sedikit penyegaran lah ke anak-anak sekolah, termasuk juga mahasiswa untuk memperkenalkan lagu daerah ini. Oke, tapi secara pribadi belum ada waktu. Iya benar, apalagi untuk menciptakan sebuah komunitas untuk literasi gitu, kayaknya belum waktunya belum sempat bertahap gitu lah, ya. mudah-mudahan nanti bisa kesampaian lah. Tapi niatnya ke situ sudah ada gitu ya. Tentu. Tapi kalau untuk aktif diundang sebagai narasumber mau ya Kak ya? Iya, sering gitu.
Oke. Nah, kalau untuk peran teknologi, Kak, karena kan sekarang yang paling susah itu kan mempertahankan eksistensi dari sebuah lagu yang sudah kita ciptakan. Kalau untuk di zaman sekarang, apalagi sudah di generasi Z ini kan kita sudah ya media sekali ya, teknologi milenial dan segala macam. Nah, kalau untuk memperkenalkan lagu-lagu ke generasi muda itu bagaimana, Kak? Apalagi ya teknologi banget kan. Apakah memang sudah mengajak masyarakat untuk menjadikan lagu Kakak sebagai background di setiap video atau bagaimana? Ya, saya percaya sih sebetulnya kalau setiap zaman tuh ya punya generasinya masing-masing. Sekarang kan lagi tren kalau di Palembang itu kan adik-adik itu kan nyanyi di Jembatan Ampera ya. Ya, sambil dibawa-bawa. live gitu ya. Itu kan bentuk daripada Promosi ya, Kak? promosi Betul. generasi muda. Ya mungkin kayak saya ini tidak sempat lagi lah naik di Ampera. Tapi sebenarnya mau Kak Wanda. Kayaknya enggak. Kalau Bu Poto mungkin lah ya, tapi Iya. artinya kan setiap generasi itu pasti punya tempat dan punya situasi sendiri Betul. untuk mendukung mereka membuat karya, terutama mempromosikan kesenian lokal, kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan seperti lagu-lagu dan yang lain. Dan teknologi itu membantu. Sekarang kan setiap orang punya media sendiri, punya tempat penuangan sendiri di media sosial dan yang lain. Jadi itu sangat membantu lah. Tapi kalau sudah untuk masukin lagunya menjadi background TikTok yang sekarang ini lagi viral untuk memperkenalkan lagu itu sudah terfikirkan belum, Kak? Iya, memang kan kayak lagu-lagu saya kan semuanya bisa masuk di kan kita kan bisa mendaftarkan itu di platform tertentu sehingga lagu-lagu kita ini kan bisa diperdengarkan di Spotify dan seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang kan kita kan lagi sibuk terkait dengan performing right dan hak cipta dan yang lain ya terutama. Jadi banyak lagu-lagu kita kadang-kadang tanpa kita sadari itu kan dipakai. Nah, oleh karena itu kita jangan lupa juga untuk mendaftarkan lagu kita ini, mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan hak cipta, termasuk juga kita bisa daftarkan juga di platform-platform bahwasanya lagu itu memang karya kita. Siapa tahu nanti di kemudian hari lagu kita ini bisa dikenal kira-kira. Betul. Jadi jangan lelah untuk semangat ya Kak, gitu juga. Dan kalau kita bicara tentang kolaborasi nih Kak, selain tadi kan ada tim penari gitu ya, dan juga ada beberapa. Kalau Kak Wanda sendiri itu ikut komunitas kah pecinta lagu Sumatera Selatan atau justru berdiri sendiri sejauh ini Kak? Iya, kami ikut sih dengan beberapa komunitas penyanyi ya. Ada sering bertemu gitu? Ya, Kak? sering collab lah kalau sesama musisi ini kan. Kayak saya kan selalu didukung oleh misalnya Kak Jimmy, Hutan Tropis gitu ya. Atau misalnya komunitas seni yang lain, Kobar 9, Dewan Kesenian dan yang lain-lain. Jadi itu yang membuat kami sinergi dan terus-menerus bikin karya lah kira-kira. Nggak mungkin sendiri lah itu. Nah kita ke layar Kak, sekarang ini lagi diputer, judulnya apa ini Kak? Payu Cek. Payu Cek, oh ini yang tadi yang Payu Cek, yang relate sama kehidupan ya. Ada Mak Dola juga itu ya. Iya. Oke, itu salah satu lagu yang akan rilis juga di 2025 ya Kak, dalam Payu Cek. sebuah album ya, Payu Cek tadi. Payu Cek. Nah itu boleh diceritain Kak prosesnya sudah sejauh mana lagu Payu Cek? Apa sudah bisa didengarkan lagu ini? Sedang proses editing video klip lah. Oh. Kalau lagu sudah sedang proses pendaftaran ke platform. Oh. Jadi 10 lagu itu sudah, ya mudah-mudahan di bulan ini semuanya bisa didengarkan lah di platform Dan Spotify. termasuk lagu unggulan juga tadi Payoce itu ya. Betul, Karena single memang pertama. lagu Payoce itu bisa membuat terngiang-ngiang Ya. liriknya. Payoce bener baik itu kan Iya. bisa terulang terus Karena ya di memori. kata-katanya sederhana, Betul. yang sering didengerin juga begitu ya. Oke, nah kalau untuk orisinalitas Kak, kita kan tahu sekarang bahkan sekelas artis saja yang nasional kemarin juga sempat tersandung kasus royalti dan segala macam. Ini kalau dari Kak Wanda sendiri untuk menjaga orisinalitas ini seperti apa Kak? Ya tentu kan kita berkonsultasi ya, bukan hanya sendiri, kita melibatkan banyak musisi, kita bertanya apakah karya kita ini sudah pernah dibuat oleh orang lain, kira-kira begitu kan. Terus juga kita membuat karya, ya tentu tidak mungkin lah irama-irama itu kan kita
pasti dapat dari inspirasi dari karya-karya yang lain terkadang kan kira-kira gitu. Tetapi niatkan kita memang kita bikin karya itu memang bikin kita sendiri, original kita sendiri, melalui penulisan dan irama kita sendiri. Mudah-mudahan lagu itu terhindar dari plagiat dan yang lain kira-kira begitu. Oke, mungkin boleh terakhir Kak Wanda bisa diberikan himbauan juga untuk masyarakat, apalagi sesama musisi yang ada di Sumatera Selatan. Iyo, kawan-kawan yang ada di Sumatera Selatan, mari kita dukung kebudayaan dan kesenian yang ada di Sumatera Selatan dengan mendengarkan lagu-lagu daerah yang ada di Sumatera Selatan. Dan jangan lupa dengar ke lagu kami yang ada di platform dan media sosial yang bentar lagi akan tunggu. Payo Cek. Ditunggu secepatnya ya. Ini kalau nak ngecek di mana Kak? Di Instagram boleh? Instagram Kak Wanda? Instagram ada, di Wanda Lesmana Musik, di YouTube begitu juga. Wanda Lesmana Musik. Oke, dan ini tadi bisa langsung dicek, insya Allah segera bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Selatan khususnya ya. Dan juga kami pastinya tidak sabar ya, untuk menunggu ini secara liris. Betul, terima kasih sekali lagi Kak Wanda sudah mampir ke studio PAL TV hari ini, ngobrol di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa di rumah, 1 jam sudah kita memberikan informasi terkait dengan tema kita hari ini. Yang pasti kita sebagai warga Sumatera Selatan, pemuda dan juga pemudi harus mendukung musisi yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Agar bisa lebih mendapatkan perhatian dan juga menikmati karya-karyanya sehingga bisa kita gaungkan begitu ya. Kalau kan kita lihat provinsi lain ini banyak Kak yang sudah punya artis-artis yang nasional. Sumatera Selatan semoga nanti melewat ke Wanda ya. Amin. Baik, pemirsa di rumah itu di Halo Palembang edisi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.